Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakati amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami' masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina ba'ina wa ummatina auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tulabi madrasatina hadih wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat, khususan ila hadrati man hadar fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Al-babus sadisu tawi bab kang kaping 6. Iku fi adabil alimi, ing dalem nerangaken pira-pira tata kramane wong alim utawa guru utawa ustad, fi durusihi, ing dalem pira-pira pelajarane alim. Idza zaman nalikane nejo sapa al alimu wong alim, nejo ayahdura ing yen to hadir sapa alim majelisa darsihi, ing majelis pengajarane alim. Ya tatoharu, mongko becik suci sapa alim minal hadasi, saking hadas wal khabasi lan kotoran. Wa yatanadzafu, lan agawe bebersih sapa alim. Wa yatatayabu, lan nganggo wangi-wangi sapa alim. Wayal basu, lan nganggo pakaian sapa alim aksana siyabihi, kang luwih baguse pakaiane alim. Allah ikoti, kang layak utawa patut baina ahli zamanihi, ing ngersane utawa miturut ahli zamane alim. Menurut segi kepantasan pakaian seorang guru di masanya orang alim itu seperti apa. Kalau memang pakai masyhurnya pakai baju koko dengan bersarung atau pakai jubah, maka menyesuaikan dengan kepantasan yang dijumpai di masanya orang alim tersebut. Qasidan halin nejo bidzalika, kelawan mengkono-mengkono ya tatoharu ila akhirih. Kullihi, ya sekabehane dzalik, ta'zimal ilmi, ing dalem ngegungake ilmu. Wa tabjila syariati, lan ngurmati hukum syariat. Wayanwi, lan niat sapa alim bi ta'limihi, kelawan mulangi alim, niat at-taqarruba, ing marek sapa alim ilallahi ta'ala, maring Allah ta'ala. Wa nasral ilmi, lan niat nyebarake ilmu asyarifi, kang mulya. Wa ihya ad-dini, lan ngurip-ngurip agam, wa ihya ad-dinil islami, lan ngurip-ngurip agama Islam. Ini kudu diniati kali wong alim. Wa tablighu ahkamillahi ta'ala, lan nyampeaken pira-pira hukume Allah taala. Allati utumina, kang den percaya sapa alim alaiha, ing atase tabligh. Wa umira, lan diperintah sapa alim bibayaniha, kelawan jelasno ahkam. Wa illa wal isdiada, lan golek tambahan min sapa alim minal ilmi, saking ilmu. Bi idhari shawabi, kelawan mertelakaken barang kang bener.
ngetokno barang kang bener, waruju'i ilal haqqi lan bali maring barang kang bener, wal ijtima'a lan kumpul ala zikrillahi ta'ala ing atase zikir maring Allah ta'ala, wassalam lan ulu salam sapa alim ala ikhwanihi ing atase pira-pira sedulure alim al muslimina kang padha Islam kabeh, wa du'a lan ndongaake sapa alim lisalafi kedue para salaf as-solihina kang padha saleh-saleh sapa salaf. Adab seorang alim terhadap pelajarannya pada bab ke-6 ini lebih banyak menjelaskan bagaimana tata krama seorang pengajar atau tata krama seorang guru dalam pengajarannya kepada para muridnya atau para santrinya. Maka dimulai dari apabila seorang alim itu mempunyai niat untuk berangkat mengajar, mempunyai niatan berangkat mengajar di majelis ilmunya, atau katakanlah sekarang sekolahan, maka pertama kali yang harus diperhatikan oleh orang alim itu satu, dia harus suci. Baik itu suci dari segi tubuhnya, suci pakaiannya, terlebih lagi suci tempat dia mengajar, suci dari hadas, dari kotoran. Dan hendaknya seorang guru itu dalam keadaan bersih, sekalipun pakaiannya bagus, tapi kalau tidak bersih, jorok, maka itu tidak layak dikenakan oleh seorang guru. Kemudian seorang guru atau ustadz ketika mengajar murid-muridnya atau santri-santrinya, maka hendaknya memakai wewangian. Jangan sampai seorang guru ketika mengajar bajunya bau apek, tubuhnya bau kurang sedap, karena itu akan mengganggu, setidaknya akan mengganggu para muridnya. Ketika terjadi interaksi seorang guru ketika mengajar, itu akan mengganggu, dan itu termasuk adab yang kurang baik bagi seorang guru. Kemudian di samping memakai wewangian atau harum-haruman, dianjurkan seorang guru atau seorang pengajar hendaknya memakai pakaian yang bagus. Bagus di sini bukan berarti pakaian yang mahal, tapi pakaian yang bisa menunjukkan identitasnya sebagai ahli ilmu. Pakaian menunjukkan kesopanan dia, adabnya ketika mengajar atau ketika menyampaikan suatu ilmu. Jadi tidak mesti baju yang mahal. Yang penting menunjukkan pakaian itu mencerminkan identitas kesahajaan seorang ahli ilmu, identitas kesederhanaan, kebersahajaan seorang pengajar. Yang penting itu. Dan pakaian itu dipandang layak oleh orang-orang di zamannya alim. Dipandang layak. Sebagaimana kalau kita ketahui di sekolah baju para guru itu mesti seragam. Ya, karena itu yang dipandang layak memang seperti itu. Semua guru ketika mengajar di sekolah tidak mungkin pakai kaos, karena sesuatu itu ada tempatnya masing-masing. Sama halnya ketika mengajar di pondok, tidak mungkin kita pakai baju lengan pendek, sekalipun itu pantas tapi kurang patut. Karena ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan adabnya, bagaimana seorang alim itu menempatkan diri, di mana tempatnya seperti apa, momennya seperti apa. Hendaknya orang alim itu peka dengan hal demikian. Karena ketika di pondok tidak ada tuntutan mengajar harus dengan pakaian yang demikian, warnanya sama, tidak. Maka sudah sepantasnya disesuaikan daripada pakaian-pakaian yang dikenakan ketika di sekolah. Tujuan seorang alim atau seorang guru dengan sucinya dirinya, pakaiannya, tempatnya dari hadas, dari kotoran, kemudian dia selalu tampil bersih dan rapi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang layak,
yang mencerminkan figur seorang ahli ilmu. Tujuannya di sini adalah semata-mata untuk mengagungkan ilmu, semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati hukum-hukum aturan syariat. Aturan syariatnya apa? Menutup aurat. Sama halnya ketika kita sholat, bolehkah kita pakai kaos? Boleh, tapi adabnya ada. Di samping hukum syariat ada adab syariat. Sama, dari ilmu itu ada satu hukum diamalkan dan disampaikan, tapi ada adabnya. Bagaimana ketika seseorang itu hendak menyampaikan ilmunya? Ada adabnya. Maka di antara adabnya adalah sebagaimana yang kita bahas tadi. Dan tujuan selain daripada mengagungkan ilmu, selain daripada menampakkan syariat Allah, juga seorang alim hendaknya ketika mengajar niatnya semata-mata untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Karena dengan adanya taqarrub kepada Allah Ta'ala, maka otomatis ilmu yang disampaikan bisa jadi menjadikan Allah ridho dan menjadikan para murid itu faham. Apabila dalam pengajaran seperti ini Allah dilibatkan, maka betapa mulianya majelis ilmu itu dalam naungan Allah. Semuanya diliputi oleh haibahnya ilmu. Maka disinilah pentingnya seorang pengajar ketika berangkat dari rumah. Ketika hendak keluar untuk mengajar, hendaknya niatnya pertama kali adalah niat menyampaikan ilmu, untuk mengagungkan ilmu, untuk menampakkan syariatnya Allah, untuk menyebarkan ilmu, menghidupkan ilmu agama Islam, atau mengokohkan aturan-aturan Islam, intisyarul ilmi, menyebarkan, yang semuanya dikemas dalam niatan taqarrub ilallah. Karena tendensi-tendensi apapun itu, yang positif itu ada pada niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Hendaknya ketika seorang alim mengajar, terlebih dulu dia mutolaah, mempelajari sebelum materi yang disampaikan, sehingga menghindari jangan sampai seorang alim atau seorang guru atau seorang ustadz menyampaikan mata pelajaran berdasarkan rekaan-rekaan semata, tanpa pernah mau belajar membuka-buka buku atau kitab, untuk menghindari ngawur dalam penyampaian ilmu. Karena demikianlah yang dianjurkan dan disarankan oleh para masyayikh kita zaman dahulu. Kemudian seharusnya bagi seorang ahli ilmu ketika menyampaikan hukum-hukum Allah, apapun itu bentuknya. Pada masa sekarang itu sering kita dihadapkan dengan problem pemahaman yang bagi saya pribadi masih kurang tepat. Terkadang kita memilah antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kalau dilihat dari jenisnya memang bisa kita pilah, tapi kalau dilihat dari manfaatnya, dari hikmahnya, apapun ilmu, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah, ilmu itu menjadi thariqah, menjadi wasilah untuk menghubungkan seseorang agar sampai kepada Allah. Kita mengajar biologi, kita mengajar fisika, selama dalam ilmu itu menjadikan keimanan kita semakin bertambah kepada Allah, dengan keajaiban-keajaiban fisika, keajaiban-keajaiban ilmu biologi, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah, itu ilmu agama. Karena menjadi penghubung antara dirinya kepada Allah melalui ilmu itu. Tapi sekalipun itu ilmu tafsir, ilmu fikih, menjadikan kita sombong, menjadikan kita jauh dari Allah, maka itu bukan ilmu agama. Sehingga ada satu bagian yang ilmu itu tidak boleh dibatasi dengan identitas-identitas tertentu. Karena pada hakikatnya semua ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Apabila ilmu itu tidak menjadikan penghubung antara dirinya kepada Allah Ta'ala, maka itu bukanlah ilmu agama, apapun itu. Kemudian hendaknya yang dilakukan seorang alim adalah selalu mengupdate pengetahuannya. Tidak diperkenankan bagi seorang guru jumud dalam menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Tidak diperkenankan bagi seorang guru skeptis atau pasif, merasa cukup dengan yang itu-itu saja. Karena ilmu itu berkembang. Ilmu itu selalu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Makanya dalam surat At-Taubah diisyaratkan dengan seikot fi'il mudhari', liyatafaqahu fiddin, menunjukkan bahwa zaman mustakbal dari fi'il mudhari' itu menunjukkan bahwa agar supaya mereka mendalami ilmu agama dengan bentuk mudhari'. Maka itu menunjukkan bahwa pendalaman ilmu agama haruslah up to date, karena diisyaratkan dengan bentuk zaman mustakbal dari fi'il mudhari'. Inilah termasuk rahasia bagaimana cara kita memahami ilmu itu melalui isyarat-isyarat ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu harus up to date. Kita tidak boleh merasa cukup. Di zaman sekarang kita sering menjumpai ketika seseorang mampu menghafalkan satu kitab tertentu, kemudian sudah dia merasa cukup, sedangkan ada satu kitab lagi yang lebih tipis, yang itu berkaitan erat dengan apa yang dia hafal, ternyata dia enggak, karena merasa cukup dengan apa yang, bahkan terkadang merasa beban. Inilah hal-hal yang harus dihilangkan ya, agar ilmu itu tidak diangkat oleh Allah sebab tidak adanya peminat. Jadi kalau dikatakan dalam hadis itu Allah mengangkat ilmu bukan karena diangkat ilmunya, tapi dengan diwafatkannya para ulama. Maka zaman sekarang termasuk diangkatnya ilmu adalah ketika orang sudah tidak lagi berminat untuk mempelajari satu bidang keilmuan. Kita zaman sekarang sering menjumpai banyaknya seorang penghafal Al-Quran, banyaknya orang-orang yang berjibaku menghafal Al-Quran, diperlombakan di sana sini, diupload, dijadikan sebagai support motivasi untuk anak-anak sekarang untuk menghafal Al-Quran. Tapi di satu sisi ketika mereka sudah hafal, apa yang harus dikembangkan? Dari peminat orang yang menghafal Al-Quran kemudian mengembangkan ke bidang ulumul Quran, mengembangkan lanjut kepada ilmu tafsir, atau mengembangkan kepada ilmu qiraat sab'ah, qiraat asyar, justru malah semakin sedikit ya. Makanya salah seorang guru kami, Al-Maghfurul Syekhina Maimun Zubair, beliau sempat dalam satu mauidhahnya mengatakan, entek-entekane ilmu iku kapane Quran mung diwaca, gawe bahan wacoan tok, gawe bahan dresan tok. Ilmu itu puncak habisnya ilmu itu ketika Al-Quran hanya dipakai bahan bacaan, hanya dipakai bahan rutinan semaan saja, hanya dipakai untuk perlombaan. Sedangkan kalau kita flashback pada masa kurun-kurun ulama zaman dahulu, bagaimana semua orang, para pelajar zaman dahulu yang menjadi di kemudian hari menjadi seorang ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, seperti halnya Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu medisnya. Beliau seorang hafid. Semua para pelajar zaman dahulu menjadikan hafalan Al-Quran itu adalah mata pelajaran pertama sebelum mereka mengenal pelajaran-pelajaran yang lain. Karena sumber ilmunya apabila sudah konsep-konsep ilmu pengetahuan itu sudah dikuasai, maka mereka akan lebih mudah mengambil intisari cabang-cabang dari ilmu Al-Quran, intisari Al-Quran. Konsep-konsep keilmuannya banyak. As-Sayyid At-Tantawi Al-Azhar sampai menyusun satu kitab tafsir tentang sains.
Beliau mengungkapkan terdapat 250 ayat yang berkaitan dengan sains. Entah itu membahas tentang fisika, biologi, kimia, geografi, astronomi, dan lain sebagainya. Beliau kupas. Sekalipun dalam beberapa pandangan mufassir lain, tafsir Syekh Ali Tontowi belum bisa dikatakan sebagai ilmu tafsir. Tapi kita bisa melihat betapa khasanah keilmuan itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Maka disinilah pentingnya seorang alim itu harus ilmunya harus up to date. Tidak boleh merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Karena itu apabila disetarakan, kita lihat banyak hafid cilik sekarang. Kalau standarisasinya hanya sama-sama menghafal, sama-sama lancar bacaan, antara yang anak kecil dengan yang dewasa, kualitasnya sama. Lalu apa yang dibanggakan? Justru hendaknya seorang yang memang benar-benar menyadari tentang derajat suatu ilmu itu merasa malu kalau keahliannya ternyata setara dengan anak kecil. Banyak hafid cilik lancarnya diacak, juz ayat diruntut, akhirannya banyak. Disinilah pentingnya membangun keilmuan agar semakin berkembang. Tidak jumud dengan satu bidang keilmuan. Terlepas dari itu tetap merupakan suatu kemuliaan bagi orang yang menghafal Al-Quran, suatu kemuliaan. Karena memang ada satu hadis yang memang menunjukkan kekhususan tentang itu. Tapi alangkah baiknya kita ikuti jejak para salaf, kita ikuti jejak para masyayikh, jejak para guru-guru kita dahulu. Mereka tidak sekedar hafal, tapi mereka juga faham akan maknanya. Mereka juga menguasai ulumul Quran, sehingga waktunya dihabiskan untuk belajar dan mengajar. Sekalipun sekali waktu punya usaha kecil-kecilan untuk menghindari fitnah. Maka hendaknya kita meniru kalau memang kita mempunyai intisab ilmu kepada beliau. Kita tiru. Tujuannya apa? Satu, li hurmatil ustad, untuk memuliakan guru. Kemudian li ta'zimil ilmi, untuk mengagungkan ilmu. Yang ketiga, agar jangan sampai khasanah keilmuan Islam ini habis dengan tidak adanya peminat pada bidang-bidang keilmuan tertentu yang justru di masa dahulu para ulama berjibaku. Kita jarang melihat sekarang seorang pemuda bisa menghasilkan satu karya. Jarang sekali. Maka disinilah kita perlu membangun. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ustadz, hendaknya membangun khasanah keilmuannya bagaimana agar semakin hari semakin berkembang. Kita perhatikan dalam kitab, saya punya satu kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nilai waktu menurut ulama, Masya Allah, kalau kita membaca kitab itu sangat luar biasa sekali. Sampai dikisahkan Imam Sa'lab An-Nakhwi. Imam Sa'lab An-Nakhwi itu sangat masyhur, dijuluki An-Nakhwi karena kepakarannya dalam ilmu nahwu. Imam Sa'lab An-Nakhwi itu hari-harinya, bahkan ketika beliau berangkat ke masjid hendak sholat berjamaah, beliau selalu membaca di dalam perjalanan. Sehingga dalam riwayatnya terakhir, beliau wafat ketika terserempet oleh seekor kuda, terserempet oleh kereta kuda. Kemudian beliau terjatuh di selokan. Ketika ditolong oleh masyarakat sekitar, dalam beberapa hari kemudian beliau wafat. Kita lihat Imam Yahya bin Ma'in, sahabat akrab dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Asy-Syafi'i. Ketika diundang dalam satu hajatan, maka beliau mengajukan syarat, saya akan datang kalau disediakan buku di tempat itu. Kita lihat kehebatan para ulama zaman dahulu yang lebih dekat dengan kita, yang masyhur penyusun tafsir Al-Jalalain, yang salah satunya adalah Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Beliau pertama kali menyusun kitab ketika usianya 12 tahun.
Sehingga ketika masuk usia 40 tahun beliau berhenti menulis karya dan masuk ke dunia khalwat uzlah, meninggalkan aktivitas berfatwanya, mengajarnya beliau tinggalkan, lebih memasuki dunia-dunia tasawuf. Dari usia 11 tahun sampai 40 tahun, berapa banyak karya yang beliau hadirkan, berapa banyak kitab yang beliau tulis, sampai dideteksi oleh para sejarawan hampir sekitar 650 kitab. Itu bukan satu jilid, ada yang berjilid-jilid. Salah satunya adalah Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'thur. Ada 8 jilid, tebal. Bisa dibayangkan. Dalam berbagai bidang keilmuan selalu ada karya beliau. Dalam berbagai bidang keilmuan, hanya satu keilmuan yang tidak bisa beliau kuasai, yaitu ilmu astronomi atau ilmu falak. Hal ini menunjukkan betapa para ulama atau pelajar zaman dahulu itu sangat antusias dengan belajar. Tapi sekarang sangat disayangkan sekali, kadang waktu kita itu habis untuk HP. Kita belajar ilmu pengetahuan melalui HP. Bahkan membaca Al-Quran pun melalui HP. Menghormati ilmunya kita itu kurang, ta'adubannya kita itu kurang. Sehingga buku tidak lagi laku. Para ulama menyusun buku adalah sebagai sarana wasilah. Mereka hafal. Apakah belajar lewat HP? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana bisa ketika orang belajar lewat HP, bentar lagi masuk SMS, masuk pesan, pikiran akan terganggu. Sedangkan para ulama zaman dahulu sekelas Imam Asy-Syafi'i, apabila menghafal satu kitab, ketika beliau menghafal satu halaman, maka halaman satunya akan beliau tutup dengan buku lain atau dengan tangan, agar pandangan matanya tidak tercerai-berai oleh halaman satu dengan halaman lainnya, sehingga pikiran dan matanya beliau selalu fokus pada satu halaman saja. Para ulama zaman dulu seperti itu. Di kurun-kurun berikutnya banyak. Makanya zaman sekarang itu dengan adanya HP atau media apapun, sebenarnya itu fasilitas mempermudah, tapi tetap harus ada bagian segmen dalam kehidupan kita, dalam kehidupan belajar kita, yang tidak harus diperoleh dengan cara instan. Karena hasilnya pun seperti mie instan. Ini penting, baik bagi seorang pelajar maupun seorang pengajar. Hendaknya dia memperhatikan hal seperti ini. Kemudian di antara adab yang lain bagi seorang alim, seorang ustadz atau seorang pengajar, hendaknya berkumpul di majelis zikir, atau syukur-syukur kalau mendirikan majelis zikir, dikumpulkan semua teman-teman, kita mengadakan majelis zikir. Sebagaimana di MAB ini ada majelis sholawat burda. Tujuannya apa? Untuk membangun mahabbah kepada Rasulullah SAW. Selalu mengutamakan sesuatu yang benar, mengutamakan sesuatu yang hak, selalu menyebarkan salam kepada sesama muslim, mendoakan para salaf, mendoakan para masyayikh, mendoakan para guru, para ustadz kita, guru alibakta kita dulu, guru kita ketika masih taman kanak-kanak, kita doakan semua, kita ambil berkahnya beliau-beliau itu. Maka disinilah adab seorang alim yang harus dijaga, yang patut dijaga, agar jangan sampai ilmunya menjadi jumud. Karena apa? Ketika ilmu itu tidak berkembang, baik itu tidak berkembang karena sebab tidak diajarkan atau tidak diamalkan, maka sama halnya seumpama air yang menggenang. Ketika air itu tidak mengalir, maka akan berpotensi munculnya jentik-jentik penyakit, akan berpotensi memicu berkumpulnya kuman-kuman dan bakteri. Ilmu pun demikian.
Apabila ilmu itu tidak disalurkan dengan mengajar atau diamalkan, maka lambat laun akan muncul penyakit. Di sini pentingnya seorang alim, seorang ustadz atau seorang pengajar mewaspadai tentang pentingnya menyampaikan ilmu, pentingnya memakai adab dalam mengajar, pentingnya menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, memakai pakaian yang bagus, wewangian, dan apapun dari aksesoris yang layak dikenakan oleh seorang pengajar, yang layak dikenakan oleh seorang penyampai ilmu, sehingga dia menjadi orang yang terpandang dalam masyarakatnya, dalam pandangan muridnya, terlebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja min baitihi wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.